Pemirsa, gempa 7,2 magnitudo mengguncang Taiwan. Dilaporkan 7 orang ini tewas dalam kejadian tersebut. Kamera CCTV ini memperlihatkan kepanikan di sebuah kedai saat gempa tengah mengguncang Taiwan. Para pengunjung langsung berlarian menyelamatkan diri. Epicentrum gempa berada di 18 km sebelah selatan barat daya Hualien pada kedalaman 35 km. Guncangan gempa memicu gelombang tsunami setinggi 30 cm di pantai Pulau Yonagun, Jepang 15 menit pasca gempa. Peringatan tsunami juga dikeluarkan di Pulau Miyako dan juga Yaeyama. Baik, kita akan ajak pemirsa untuk mengupdate informasi terkini langsung dengan Fatimah Rizky, warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di Taiwan. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Fatimah. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rati, Kak Sia. Iya, Mbak Fatimah, boleh diceritakan ini kronologi dari gempa tersebut seperti apa dan juga boleh diupdate juga berapa total korban jiwa? Kemarin pagi sekitar pukul 7.58 itu eh, ada peringatan dari pemerintah. Biasanya kalau mau ada gempa atau ada bencana di Taiwan itu kami di dikasih warning langsung dari handphone masing-masing. Kemudian di 2 menit atau semenit setelahnya itu guncangan itu terasa lebih kencang dari biasanya karena memang di Taiwan itu sering ada gempa, tapi yang kali ini itu lebih kencang dan sampai waktu itu saya lagi di jalan, jadi mobil itu sulit dikendalikan juga karena eh, jalanannya ikut goyang semua dan di jalan itu kayak jembatan-jembatan itu ikut goyang, lampu-lampu jalan juga sama juga ikut goyang. Terus untuk korban jiwa yang sampai saat ini ada 7 orang yang meninggal dan ada puluhan orang yang luka-luka di Hualien. Iya, Mbak Fatimah pada saat berada di jalan di mobil itu langsung keluar begitu menyelamatkan diri atau seperti apa pada saat itu terjadi? Eh, Waktu saat itu terjadi, saya nggak ada keluar dari mobil atau melihat orang-orang keluar dari bangunan atau rumah-rumah tempat mereka tinggal karena di sini em, selama selama karena kita ada diberitahu berapa skala Richternya yang sampai di daerah tersebut. Kalau misal memang masih masih di bawah 7 itu biasanya orang-orang masih berada di dalam bangunan dan mereka terbiasa buat nggak panik ketika gempa itu terjadi ya Kak. Mbak Fatimah, tadi ada mengatakan bahwa di wilayah Taiwan sendiri sering terjadi gempa. Tapi sebelum gempa ini terjadi, apakah sudah ada himbauan dari pemerintah atau mungkin biasanya kita kenal ada alarm dan lain sebagainya begitu, Mbak? Iya, kalau di sini setiap bencana apapun bahkan gempa itu biasanya pemerintah memberi himbauan langsung lewat semua semua device yang ada di Taiwan, entah itu handphone ataupun tablet, itu biasanya mereka memberi alarm peringatan di semenit atau 2 menit sebelum kejadian. Oke, Mbak Fatimah, kerusakan yang paling masif, bangunan yang hancur-hancur itu di wilayah mana ya? Untuk kerusakan yang paling masif itu ada di wilayah Hualien, sedangkan di Hsinchu itu tempat saya tinggal, yang terdampak adalah retakan-retakan kecil yang ada di bangunan tempat tinggal saya atau di bangunan kantor. Dan kemarin itu sempat adanya pemberhentian dari transportasi umum seperti MRT ataupun kereta dan kereta cepat selama 30 menit. Baik, Mbak Fatimah. Oke, Ya, baik. tampaknya. Komunikasinya terputus dengan Mbak Fatimah Rizky ya. Itu tadi informasi ya terbaru ya mengenai Terima kasih banyak Mbak gempa Fatimah ya. sudah Ya, bergabung terima kasih. bersama kami dan tetap jaga kesehatan dan Betul. juga keselamatan Hati-hati ya. selalu Ya. pastinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.